Halo anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang makhluk kecil yang luar biasa. Mereka tubuhnya kecil, suaranya hampir tak terdengar, tapi kerja keras dan kebersamaan mereka patut ditiru. Siapa mereka? Betul, semut. Nah, yuk kita dengar kisah seru mereka dalam cerita berjudul Koloni Semut Cerdas. Di sebuah lembah yang sejuk dan hijau, tepat di bawah pohon beringin tua, tinggallah sebuah koloni semut yang hidup damai dan rukun. Mereka terkenal di seluruh penjuru hutan sebagai makhluk kecil yang rajin, pintar, dan selalu bekerja sama. Setiap hari, semut-semut ini bangun pagi-pagi sekali. Mereka keluar dari sarang dalam barisan panjang yang rapi. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang malas. Semuanya tahu tugas masing-masing, dan tak ada yang bertengkar. Semut muda bernama Laino baru saja diangkat menjadi bagian dari tim pekerja. Ia sangat bersemangat, tapi juga penuh pertanyaan. Saat berjalan bersama kakek Tama, semut tertua di sarang, Laino bertanya, "Kakek, bagaimana bisa kita punya sarang sebesar ini di bawah tanah?" Kakek Tama tersenyum dan berkata, "Kami membangunnya sedikit demi sedikit dengan rahang kami yang kuat. Kami gali tanah dan membuat lorong-lorong kecil. Ada ruangan untuk ratu, ruang telur, ruang makan, bahkan ruang penyimpanan makanan." Lano mengangguk kagum. Ia tak pernah menyangka di balik tanah biasa, ada istana semut yang begitu rapi. Meskipun kecil, semut bisa membuat sarang bawah tanah yang luas dan rumit. Mereka tahu bagaimana menjaga agar dinding tanah tidak roboh. Beberapa spesies bahkan membuat sarang yang punya ventilasi untuk pertukaran udara. Hari itu, Lano belajar bahwa setiap ruangan punya fungsi. Bahkan ada semut-semut khusus yang bertugas membersihkan dan merawat telur-telur bayi. Beberapa hari kemudian, koloni kehabisan makanan di sekitar sarang. Tim pencari makanan membawa kabar penting. Di dekat ladang petani ada banyak biji dan gula yang jatuh. Tapi tempat itu jauh dan sulit dijangkau. Ada aliran air kecil dan celah-celah besar. "Kita akan membangun jembatan semut," kata salah satu pemimpin tim. Laino belum pernah melihat itu. Sesampainya di tempat tujuan, ia melihat semut-semut saling menggigit tubuh dan membentuk jembatan hidup. Yang kuat berdiri di bawah, yang ringan berjalan di atas. Mereka bisa menyeberangi celah besar dengan cara itu. Semut bisa membentuk jembatan hidup dari tubuh mereka sendiri. Mereka saling mengait dengan rahangnya dan berdiri di atas satu sama lain. Semua dilakukan tanpa bertengkar karena mereka mengerti peran masing-masing. Di tempat baru itu, mereka mulai mengangkut makanan ke sarang. Tapi makanan itu tidak langsung dimakan. "Kita simpan sebagian," kata Mair, semut yang bertugas di dapur. "Untuk apa disimpan?" tanya Laino. "Karena saat hujan atau bahaya datang, kita mungkin tak bisa keluar. Jadi, kita punya persediaan." Bahkan beberapa semut punya perut cadangan untuk menyimpan makanan dan membaginya ke temannya nanti. Semut punya 2 perut. Satu untuk dirinya sendiri, satu lagi untuk dibagikan. Saat teman mereka lapar, mereka bisa berbagi makanan langsung dari mulut ke mulut lewat proses bernama trofalasis. Mereka juga menyimpan makanan di ruang khusus dalam sarang. Leno terpesona. Ia juga melihat bagaimana semut-semut bisa berjalan lurus, mengikuti jejak makanan. "Kenapa kita semua bisa tahu jalan pulang?" tanyanya. "Kami meninggalkan bau khusus di jalan," kata Mair. "Namanya feromon." Semut lain mencium bau itu dan tahu arah yang benar. Semut berkomunikasi lewat bau yang disebut feromon. Jika menemukan makanan, mereka meninggalkan jejak bau agar semut lain bisa mengikutinya. Jika ada bahaya, mereka juga bisa memberi peringatan lewat bau yang berbeda. Hari-hari berlalu, makanan pun terkumpul. Meskipun tubuh mereka kecil, semut-semut ini bisa mengangkat benda yang beratnya puluhan kali lebih besar dari tubuh mereka. Semut bisa mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya. Itu seperti anak kecil mengangkat motor sendirian. Leno kini mengerti bahwa semut bukan hanya rajin dan kuat, tapi juga sangat cerdas. Mereka tak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Tak pernah bertengkar, tak pernah saling menyalahkan. Musim kemarau pun datang, tapi koloni semut tetap tenang. Sarang mereka aman, makanan cukup, dan semuanya hidup rukun. Leno kini menjadi semut muda yang dihormati. Ia tahu bahwa kekuatan sesungguhnya bukan dari otot,
tetapi dari kebersamaan, kecerdasan, dan hati yang damai. Anak-anak hebat, yuk kita tiru semangat semut yang luar biasa. Aku suka bekerja sama, karena dengan gotong royong, semua JT lebih ringan dan menyenangkan. Aku anak cerdas, aku tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berpikir dengan tenang. Aku suka hidup rukun, karena berteman tanpa bertengkar membuat hati bahagia dan damai. Meski tubuh semut kecil, semangatnya besar dan kuat. Aku juga bisa seperti semut rajin, cerdas, suka membantu, dan tidak mudah marah. Karena bersama-sama, kita bisa melakukan hal-hal hebat dan luar biasa.